Baik, perkenalkan nama saya Lisandri Patabo. Saya berasal dari PGSTC 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta dan komponennya. Berikut merupakan peta konsep dari materi yang akan saya jelaskan, yaitu ada peta, kemudian peta memiliki komponen, lalu komponen peta dibagi menjadi 7, yaitu judul, skala, jaring-jaring peta, mata angin, legenda, daftar isi, dan indeks. Nah, berikut ini merupakan pengertian dari peta. Peta merupakan gambaran permukaan wilayah bumi yang dibuat di atas suatu media seperti kertas, papan, dan sebagainya dengan bentuk yang diperkecil dari ukuran sebenarnya menggunakan sebuah skala. Peta itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang dipakai untuk menggambarkan permukaan bumi atau gambaran yang bersifat umum di suatu wilayah tertentu. Sedangkan peta khusus yaitu peta yang dipakai untuk menggambarkan keadaan khusus di suatu wilayah dengan tujuan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk melihat kepadatan penduduk, keadaan flora dan fauna, ataupun iklim di suatu wilayah. Kemudian ada komponen peta. Di dalam suatu peta pasti terdapat petunjuk atau simbol-simbol dan bagian-bagian yang dimiliki sebuah peta. Bagian-bagian tersebut yang disebut dengan komponen peta. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, komponen peta itu dibagi menjadi 7, ada judul, skala, jaring-jaring peta, mata angin, legenda peta, daftar isi, dan indeks. Komponen peta yang pertama yaitu judul. Judul dipakai untuk memberi nama pada peta atau atlas. Nah, judul pada sebuah peta itu tertulis di bagian atas, sedangkan judul pada atlas itu tertulis di bagian kulit depan atlas atau di sampul atlas. Kemudian ada skala. Skala peta adalah perbandingan ukuran gambar peta dengan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Jadi itu skala itu merupakan perbandingan antara gambar yang ada di peta dengan keadaan sesungguhnya. Nah, ukuran pada peta di Indonesia itu biasanya dinyatakan dengan satuan cm atau cm, sedangkan ukuran pada kenyataan atau keadaan sebenarnya itu dinyatakan dengan ukuran satuan kilometer atau km. Nah, skala itu dibagi menjadi 2, yaitu ada skala numerik dan skala grafik. Yang di bawah ini tuh merupakan contoh dari skala grafik. Kemudian ada jaring-jaring peta. Pada peta terdapat beberapa garis, yaitu ada garis tepi, garis tegak, dan garis datar. Nah, garis tegak itu disebut dengan garis bujur yang dibedakan menjadi bujur barat dan bujur timur, sedangkan garis datar itu disebut dengan garis lintang dan dibedakan menjadi lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang 0 derajat itu biasanya disebut dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Kemudian ada garis tepi. Nah, garis tepi adalah garis pada tepi peta yang lebih tebal daripada garis tegak dan garis datar. Nah, kemudian ada mata angin. Mata angin pada peta biasanya digambarkan pula dengan mata angin. Pastikan dalam peta itu ada mata angin yang berguna untuk menunjukkan 4 arah penjuru alam, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Nah, yang di atas itu merupakan contoh dari arah mata angin. Ada juga barat laut, timur laut. Kemudian ada legenda peta. Nah, legenda peta itu adalah keterangan tentang simbol-simbol pada peta atau disebut dengan legenda. Simbol itu berarti suatu tanda yang mengandung maksud tertentu atau kayak kode gitu. Nah, kalau dalam peta itu pasti terdapat simbol-simbol, misalnya ada
Jalan raya yang disimbolkan dengan garis datar berwarna hitam atau gunung yang berwarna hitam itu adalah gunung yang tidak aktif, sedangkan gunung segitiga yang berwarna merah itu adalah gunung yang aktif. Nah, itu merupakan contoh dari legenda pada peta. Selanjutnya ada daftar isi. Pada atlas terdapat daftar isi yang memuat beberapa keterangan, judul peta beserta nomor halaman. Pada atlas itu juga daftar isi berguna untuk mempercepat pencarian peta di dalam atlas. Kemudian komponen peta yang terakhir atau yang ketujuh adalah indeks. Pada akhir atlas terdapat indeks yang disusun urut secara alfabetis dari atas ke bawah. Jadi itu disusun berdasarkan huruf depannya. Kemudian dipindahkan ke kolom sebelah kanan dari atas ke bawah dan seterusnya. Penyusunan indeks berdasarkan kenampakan alam tertentu, misalnya kelompok kota, gunung, danau, dan lain-lain. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.